Kalau yang lagi rame begini, kan ada banyak pertanyaan netizen belakangan ini ke sosial media, ke Instagram. Nikita Mirzani, Dr. Reza Gladys, dan lain-lain yang ada di dalam kasus yang sedang rame ini. Saya lebih tertarik ke Dr. Reza Gladys. Pertanyaannya yang saya mau bahas tentang Dr. Reza Gladys. Kenapa? Karena saya mendapat penglihatan itu, Bang. Dan netizen juga banyak juga bertanya tentang Dr. Reza Gladys. Jadi 50-50. Nikita Mirzani 50%, Dr. Reza 50%. Wallahu alam, saya mendapat penglihatannya tentang Dr. Reza Gladys. Salah satunya, saya bulatkan nih pertanyaan dari netizen ini, apakah Dr. Reza Gladys ini juga akan terjerat ke pengadilan masalah hukum? Kalau di penglihatan gue dan batin gue yang bilang enggak. Nunggunya deg-degan sendiri ya. Otak gue udah kemana-mana. Ya ampun, deg-degan. Oke, itu jawabannya. Itu jawaban yang ditanya netizen tuh. Iya, enggak atau tidak terjerat permasalahan hukum atau sampai masuk penjara juga seperti sosok yang satunya, enggak. Tapi di sini saya mau sampaikan bahwa bukan berarti saya berada di pihak Dr. Reza atau saya berada di pihak Nikita Mirzani, enggak. Kedua sosok ini saya kenal. Kaniki saya kenal, Dr. Reza saya kenal. Saya tidak berpihak ke siapapun karena saya tidak termasuk dalam masalah itu. Cuma saya menjawab pertanyaan netizen. 50% yang bertanya apakah Dr. Reza Gladys akan masuk penjara juga. Wallahu a'lam bishawab, saya melihat di penglihatan saya, penerawangan saya, tidak. Tapi kira-kira nih ya, karena ini kan kasus itu panas ya. Pasti kan ada pembela dari salah satu pihak kan ya. Walaupun lu udah ngasih keterangan kan tadi. Anggap nih ramalan lah ini Ya, istilahnya. Mulai tuh banyak FYP di TikTok yang ngelarang Devina untuk hadir jadi saksi di persidangan. Kenapa dilarang? Takut ya? Terus tadi aku tuh udah lihat di FYP TikTok aku, ada cowok yang bilang, Melvina bagus gak usah hadir jadi saksi di persidangan karena sekarang kamu udah memperbaiki diri, segala macem bla bla bla. Lah, kan dia tuh menjadi saksi di persidangan karena sebelumnya dia itu juga ikut jadi korban pemerasan yang dilakukan si terdakwa. Jadi please deh kalian jangan mengintimidasi saksi biar dia itu takut seakan-akan kalau dia bersaksi setelah ini usahanya akan hancur. Kalian itu takut usaha dia akan hancur atau takut kalian yang bakal hancur? Setelah Nikita Mirzani menjadi saksi dalam persidangan Mail, bukti chatting-chattingnya sudah terbuka dan sudah sangat jelas sekali. Tapi kita bukan anak kecil yang bisa dibodoh-bodohin, kita masih waras, jadi tinggal nunggu persidangan selanjutnya. Hahaha. Ya, nah, kenapa? Tadi ada Takutannya. Iya. Suntikan apalah itu ya. Yes, Karena betul. kami di depan ya. Saya Betul. sama Egy di depan. Sama Egy di depan nggak kelihatan karena kan ditutupan kan ketutupan. Ya. Nah, tapi ya itu tadi setelah mau menjelaskan lagi, dipotong lagi kan sudah saya tanya kalau ya terserah orang punya mulut kok mau apa? Betul. Tetap aja lo menyek-menyek. Betul. Tolong ya. Gini. UJP. PJU siap lu kalau macam-macam lagi. Hati-hati. Di Surabaya sudah menanti. Maafkan adik saya ya. Iya, jangan colek-colek orang sembarangan. Ya, benar. Betul, setuju. Jadi tadi tetap dengan kalau kemarin masih tertib sidang ya sayang ya. Karena mungkin ya di dalam kalau yang kemarin mungkin ada ya saya tidak bisa menyebutkan ya, tapi sekarang nggak ada. Jadi ya tetap dengan kibas rambutnya, Jujur li yang gue tunggu-tunggu di sidang kali ini tuh Melvina justru. Dia datang buat ngasih kesaksian gak ya, dan ternyata enggak. Padahal yang selama ini gue liat di FYP gitu ya, si Melvina ini ngerasain hal yang sama seperti Dr. Reza akibat ulah orang yang sama juga. Bahkan chatnya juga udah banyak kesebar gitu kan di mana-mana. Cuman bedanya uang belum berpindah aja gitu kan ya.
Dan kalau nggak salah juga si Melvina ini sempat nge-support banget Dokter Reza buat ngelaporin si pelaku karena mungkin barang buktinya cukup gitu. Tapi setelah laporan Dokter Reza diterima dan berhasil menjadikan si pelaku terdakwa, Melvina nggak tahu kemana. Gue jadi inget sama pengalaman pribadi gue gitu ya, pernah punya temen yang tipenya tuh lempar batu sembunyi tangan gitu. Ngalamin hal yang sama tapi nggak punya cukup bukti dan nggak punya nyali, akhirnya nyuruh orang lain maju. Abis itu dia ngerasa kayak terwakilkan, ngerasa kayak ya udah, yang penting gue udah terwakilkan. Sekarang tinggal gimana caranya gue cari aman. Iya, mulai panik ya, mulai panik, mulai panik, mulai panik, mulai panik, mulai panik, mulai panik, ya. Tuh sekarang lagi, nah, tuh ada suntik-suntik, suntik-suntik menyuntik, suntik-suntik menyuntik. Apakah itu? Nah itu dia. Lagi ngoceh-ngoceh dia. Masa UJP kayak begitu? Panik. Capturean yang saudara kirimkan kepada Dokter Reza, kesini aja dong, kasih not di Jamzani itu atas PT Bumi Paramau Sesa. Saudara dapat nomor rekening itu dari mana? Dari tadi saya katakan ini uangnya kemana? Oke. Jadi saat itu terdakwa sudah setuju bahwa uang terkait uang 4 miliar akan dikirimkan ke mana, ke Bumi Paramau Sesa, 2 miliar dan 2 miliar besokannya, maksudnya 4 miliar totalnya sudah disetujui oleh terdakwa. Ya kan karena itu kesepakatan kerjasama, jadi mau duit mau 2 miliar yang mana, 2 miliar yang mana ini tidak sesuai mereka dong. Ya tapi pada saat itu kita sudah tahu dari transfer. Dia tahu. Oke, nah, kemudian saudara kan bilang mau kirim ke rekening aku, tapi kok bisa kirimnya ke Paramau Sesa gimana kita? Iya karena tadi saya bilang, saya telepon Maniki, ini mau kemana, uang ini mau ditransfer kemana. Nah kemudian setelah ditransfer, ada dikirimkan ditransfernya kepada saudara. Reza Gadis ya? Ada. Saudara kirim ke kita? Iya. Nah, ini saya akan tanyakan kepada ini supaya bapak-bapak supaya saudara ini. Di jam 14 WIB pukul 2 sore, 2 siang ya, jam 2 siang. Terdakwa ada ini ke saudara. Apa yang gue mau makan anjing 5M. Di jam 2 juga saudara bilang ke Reza Gadis pas yang di video call tadi saudara mengatakan 5M juga gitu kan ya mas. Jadi di jam 2 saudara chattingan, tapi di jam 2 juga saudara voice call dengan kabar mengejutkan datang dari Hadbumay atau peramal Indonesia kelas nasional. Ini di podcastnya Densu mengatakan bahwasannya Dr. Reza Gladys tidak akan dipenjara. Entah apa menjadi alasannya, katanya di batinnya tidak bakal dipenjara. Gimana menurut kalian guys? Akankah Reza Gladys bebas, tidak menggantikan Nikita Mirzani di dalam penjara? Ini kan tidak terlalu adil untuk Nikita Mirzani. Kalau benar-benar Reza Gladys ini tidak bisa dipenjara, berarti hukum di negara kita ini sudah tidak benar-benar bagus, sudah hancur. Itu percuma. Oke, sampai jumpa guys. Kok makin kendor kalian kemana? Ayolah dukung, sama-sama dukung.